Kasus Tom Lembong seorang manusia menjadi malang akhirnya. Tom Lembong adalah manusia. Siapa yang mengatakan Tom Lembong bukan manusia? Baik, kita selidiki kasus Tom Lembong ini sedikit dan saya buatkan persamaannya. Karena Tom Lembong adalah manusia, seorang manusia disaksikan oleh Tom Lembong kecelakaan lalu lintas, sekarat di pinggir jalan, ditabrak oleh mobil yang melarikan diri. Oke, nampak situasi sekarang. Manusia yang ditabrak tersebut karena sekarat diambil kesimpulan oleh Tom Lembong harus diselamatkan. Dengan cara apa? Digotong ke rumah sakit, diselamatkan jiwanya. Sampai di rumah sakit, bla bla bla, ditolong dokter, akhirnya selamat jiwa si manusia tersebut. Karena Tom Lembong adalah manusia yang bertanggung jawab juga membantu orang yang sekarat di lapangan, di jalan raya untuk menyelamatkan jiwa. Sebuah kewajiban, sebuah tugas seorang manusia yang bernama Tom Lembong. Tapi dalam hukum lalu lintas kita, seseorang yang terkapar di tengah jalan jangan langsung ditolong. Itu harus diukur dulu menurut hukum lalu lintas, hukum pidana, hukum kriminal segala macam. Koordinasi segala macam dulu. Oke? Tidak boleh kalau dibawa langsung, tidak dapat nanti. Di mana petanya? Kan digaris dia dengan garis putih-putih. Siapa yang menabraknya harus diusut tuntas dulu. Baru dibawa ini ke rumah sakit. Walaupun itu harus memanggil polisi jauh dulu ke sana, mungkin memerlukan waktu 3 jam, 4 jam sampai di sana dengan nguing-nguing dan melalui kemacetan. Akhirnya karena hal itu terlambat dibawa ke rumah sakit, bisa-bisa ini orang meninggal. Masuk ke kasus Tom Lembong. Tom Lembong adalah Menteri Perdagangan pada waktu itu 2015, di mana dia harus bertanggung jawab menyediakan kebutuhan baik gula, beras, lain-lain, minyak goreng dan lain-lain seluruhnya harus tersedia di Indonesia. Kalau tidak tersedia, kalau tidak bisa dibeli dari petani, kalau tidak bisa juga diimpor. Nah, itulah kasusnya pada waktu gula itu sulit di Indonesia pada waktu itu. Sementara kalau untuk mengimpor gula kurang, jadi manusia Indonesia tidak bisa minum kopi pagi hari. Cukup minum kopi sedikit aja malam, itu pun kopi pahit karena gula kurang pada waktu itu, stok gula. Jadi diambillah kesimpulan oleh Tom Lembong dan memang melalui data-data ini harus impor gula. Impor gulanya, tapi jangan gula putih karena gula putih dilarang oleh undang-undang. Gula mentah aja, disuruhlah sebuah BUMN. Oke, ini kondisinya sekarang sama dengan kejadian kecelakaan tadi. Tom Lembong sebagai manusia berkewajiban menyelamatkan jiwa manusia. Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan berkewajiban menyediakan gula yang kurang pada waktu itu dalam negeri. Dia harus ambil keputusan. Disuruhnya PPI, BUMN, yang juga menurut peraturan yang disalahkan oleh jaksa. Karena jaksa sekarang ini menyorot Tom Lembong itu mengimpor gula melalui perusahaan swasta dan mengimpor gula putih. Yang dilarang oleh undang-undang adalah gula putih. Tapi yang diimpor gula mentah oleh Tom Lembong pokoknya gula. Salahlah itu. Karena tadi itu menolong orang harus digaris putih dulu. Digaris, kemudian dia panggil polisi dulu. Tom Lembong sekarang dipersalahkan karena tidak koordinasi dulu dengan menteri-menteri yang lain. Sementara tanggung jawabnya sama dia untuk menyediakan gula di Indonesia. Menteri-menteri yang lain tidak bertanggung jawab untuk menyelamatkan gula di Indonesia, mencukupkan gula di Indonesia. Tidak, tanggung jawab sama Tom Lembong. Kalau menteri-menteri lain menolak berkoordinasi, sementara gula ini di dalam negeri ini kurang, itu tanggung jawab Tom Lembong. Padahal yang melarang menteri-menteri yang lain. Wah, ini memang agak luar biasa ini peraturan kita dalam masalah ini. Oke. Yang dilarang oleh peraturan adalah mengimpor gula putih. Yang diimpor oleh Tom Lembong disuruhnya BUMN yang memang disuruh undang-undang mengimpor gula itu adalah gula mentah. Jadi Tom Lembong mengimpor gula mentah, dipersalahkan dia mengimpor gula putih. Ini agak bingung juga kita ini dalam kasus ini. Jadi inti sebenarnya kawan-kawan, kasus Tom Lembong sekarang ini dalam keadaan darurat kalau inti-intinya betul. Karena kerugian negara tidak disertakan oleh jaksa kemarin itu kan.
Nggak juga semuanya kasusnya ambigu jadinya. Dia seorang Menteri Perdagangan harus bertanggung jawab menyediakan gula di Indonesia. Itu tanggung jawab dia. Kalau tidak tersedia, mau dibeli dari petani, mau diimpor, dan segala macam, terserah tolong. Yang penting gula itu ada di Indonesia. Itulah tugas Menteri Keuangan. Sebagai manusia, dia ingin menyelamatkan nyawa manusia. Sebagai Menteri Perdagangan, dia harus menyediakan gula di Indonesia. Tapi peraturannya harus melalui koordinasi menteri yang lain. Kalau koordinasi menteri yang lain yang tidak punya tanggung jawab menyediakan gula di Indonesia, kalau dilarang oleh mereka, Tom Lembong tak boleh mengimpor gula. Walaupun gula di Indonesia ini kurang pada waktu itu, sama dengan kejadian tadi itu. Walaupun yang kecelakaan itu meninggal, itu sebagai tanggung jawab manusia, sebagai Tom Lembong menyaksikan di situ, dia harus mematuhi peraturan, memanggil polisi pun, walaupun orang itu meninggal, itu tanggung jawab Tom Lembong. Meninggalnya orang. Itulah membuat kita bingung sekarang kan. Jadi Anda silakan bingung dengan kasus itu. Kalau saya melihatnya hanya Tom Lembong yang malang. Kasus dia itu mirip dengan menolong orang kecelakaan yang sekarat di tengah jalan. Dengan keadaan pada waktu Indonesia kekurangan gula, stok gula pada waktu itu. Sedikit saja ya. Terima kasih.